Puji Tuhan, sahabat Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang bertanya kepada saya tentang keberadaan yang namanya malaikat itu. Apakah sebenarnya malaikat itu nyata atau hanya sekedar cerita semata, ya, cerita fiktif, bahkan mungkin cerita dongeng. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasa bahwa perlu bagi kita untuk disampaikan, ya, diajarkan tentang doktrin yang namanya malaikat. Memang kita jujur saudara, khotbah atau pengajaran tentang malaikat ini jarang sekali diangkat di dalam ibadah-ibadah di gereja-gereja, bahkan mungkin dalam ibadah-ibadah rumah tangga dalam bentuk persekutuan, ya. Doktrin tentang malaikat ini lebih sering mungkin diajarkan, dipelajari mungkin di sekolah Alkitab atau mungkin di sekolah teologi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan saudara-saudara kita yang beragama Katolik, ya. Mereka diajarkan tentang, bahkan ada kedudukan daripada malaikat itu sendiri. Bukan hanya sekedar itu, bahkan saudara, di agama Katolik itu ada hari-hari tertentu, ada tanggal-tanggal tertentu yang mereka rayakan, ya, untuk berdoa kepada para malaikat agung, ya. Jadi para malaikat agung, karena di dalam kitab sucinya agama Katolik itu, ya, itu termasuk di dalamnya kitab Tobit, ada namanya malaikat Rafael, ada namanya malaikat Gabriel, dan ada namanya malaikat Mikael, ya. Nah, sementara di dalam kitab suci kita orang Kristen yang sudah dikanonkan ini, hanya kita kenal atau yang ditulis secara eksplisit di dalamnya itu hanya ada dua. Yang disebut di sana ada namanya malaikat Mikael dan ada malaikat Gabriel, ya. Saya memberikan satu contoh dalam kitab Apokrif, khususnya kitab Tobit. Tobit pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-15 bilang begini: Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Ya, jadi di dalam agama Katolik itu mengenal ada namanya 7 malaikat agung. Ya. Jadi yang pertama malaikat Rafael, kemudian malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, ada malaikat Uriel, ada malaikat Barakiel, ada malaikat Sealtiel, dan yang ketujuh ada malaikat Yehudiel. Sekalipun dalam kitab suci mereka secara eksplisit yang tersurat itu hanya ada 3, yaitu Rafael, Mikael, dan Gabriel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini saya kira penting bagi kita untuk kita mengerti dan pahami. Sekalipun kalau kita bicara tentang malaikat, mungkin ini tidak ada kaitan, tidak ada hubungannya dengan soal keselamatan, ya. Ya. Tetapi saya percaya bahwa ini menjadi penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, karena memang di dalam kitab suci kita itu, saudaraku, ada menuliskan tentang hal-hal yang saya sebut tadi, yaitu tentang malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
hal yang pertama yang saya perlu tekankan kepada kita melalui midras hari ini, bahwa malaikat itu benar-benar ada. Jadi malaikat itu, saudaraku, sungguh-sungguh ada dari sisi kitab suci. Bukan hanya sekedar cerita dongeng, bukan hanya sekedar cerita fiksi, tetapi benar-benar real, benar-benar nyata. Ya, itu hal yang pertama. Karena kalau kita mengerti dan memahami tentang konsep malaikat yang benar, kita ke depannya ini tidak mudah dibodohi. Ya, tidak mudah dibodohi, dibohongi dengan berbagai macam pemahaman pengajaran yang tidak didasarkan kepada kitab suci, khususnya menyangkut yang namanya malaikat. Nah, bayangkan saudara, ya, di luar sana ada satu keyakinan, satu agama yang memahami bahwa setiap pribadi, setiap orang itu punya malaikatnya masing-masing, punya malaikat penjaga masing-masing. Ya, bahkan ada banyak orang Kristen yang masih meyakini, yang masih memahami kalau ada anak kecil yang meninggal, maka nanti dia di sorga akan menjadi malaikat kecil. Tambah didukung lagi, kita bisa melihat banyak gambar-gambar, baik di kalender, ya. Sekarang beberapa waktu yang lalu, saya sama Ibu Gembala ada main di satu rumah teman. Di plafonnya itu, saudaraku, ada lukisan. Lukisan di sana itu dilukiskan seperti alam yang ada di langit. Lalu kemudian ada malaikat yang berterbangan. Ada malaikat yang kecil dan ada malaikat yang besar. Kalau kita mau jujur, saudaraku, bahkan mungkin dari kecil kita sudah didoktrin sedemikian rupa, kita sudah dikonsep sedemikian rupa bahwa sesungguhnya malaikat itu dia adalah satu makhluk, satu sosok yang memiliki sayap. Ya. Jadi banyak orang Kristen yang masih memahami bahwa malaikat itu makhluk yang bersayap. Tetapi sebelum lebih jauh lagi kita mau berbicara tentang malaikat ini, saudara, ya, kita harus tahu dulu arti daripada malaikat itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani, malaikat itu diterjemahkan atau memakai kata malak. Ya, malak. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata angelos. Jadi malak atau angelos ini memiliki arti atau makna, yaitu utusan atau suruhan. Ya. Jadi utusan atau suruhan. Makanya saudaraku, ada banyak yang salah menafsirkan, salah memaknai. Jadi seolah-olah bahwa akhirnya setiap pribadi, setiap orang itu punya malaikat pendamping, ya, dianggap bahwa benar. Kenapa? Karena dalam kitab Wahyu, pasalnya yang kedua dan seterusnya, ya, tentang 7 jemaat, di situ ditulis begini, mulai dari ayat yang ke-1 misalnya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi seolah-olah di jemaat yang ada di Efesus itu ada namanya malaikat. Atau mungkin kalau orang-orang muslim, ya, penganut kebatinan, suka bilang bahasa ada penunggunya. Jadi seolah-olah jemaat yang ada di Efesus ini ada penunggunya, yaitu malaikat yang ada di Efesus. Ya. Tetapi sekali lagi malak di sini, ya, atau angelos itu memiliki arti utusan. Jadi sebenarnya maksudnya itu adalah tuliskanlah kepada utusan jemaat yang ada di Efesus. Kalau saudara baca dalam kitab Kisah pasal 19, ya, ketika para murid, para rasul termasuk Saul
mereka waktu menginjili di suatu daerah, ketika mereka memberitakan kabar baik di satu tempat, lalu kemudian ada orang-orang yang percaya, ada keluarga-keluarga yang percaya kepada pemberitaan mereka, maka sebelum mereka meninggalkan tempat itu, mereka akan menempatkan yang namanya penatua. Mereka akan mengutus penatua, ya, untuk menggembalakan jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Ya. Jadi penatua yang diutus ini, ya, itu juga bisa disebut yang namanya angelion tadi atau malak tadi. Jadi supaya kita tidak salah kaprah, tidak salah memaknai maksud daripada Wahyu pasal yang kedua sampai Wahyu pasal yang ketiga tentang malaikat yang ada di 7 jemaat. Maksudnya itu adalah utusan. Ya. Jadi itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudaraku, yang saya mau ingin tekankan kepada kita, bahwa malaikat itu adalah makhluk penghuni surga. Makhluk penghuni samain. Dan itu dikonfirmasi oleh ayat-ayat di dalam kitab suci. Saya berharap hari ini saya bisa selesaikan untuk memberikan materi, midras tentang konsep atau doktrin malaikat. Karena saya pikir bahwa ayat-ayat ini perlu untuk kita baca, ya, supaya kita lebih paham, lebih mengerti, bahkan kita memiliki satu keyakinan yang teguh, yang kuat, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar asumsi, bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar didasarkan kepada kitab suci. Ya. Nah, ayat yang pertama kita lihat sama-sama, Mattityahu pasal 18 ayat yang ke-10. Mattityahu pasal 18 ayat yang ke-10 bilang begini. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi ada malaikat di sorga. Jadi malaikat itu penghuni sorga. Lalu kemudian Mattityahu pasal 22 ayat yang ke-30. Mattityahu pasal 22 ayat 30, tolong Pak Rende deh bantu saya untuk baca. Saudara tolong ikuti, kalau perlu ayat-ayatnya dicatat supaya saudara boleh pelajari kembali. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Hidup sama seperti malaikat yang ada di surga. Jadi malaikat itu penghuni surga, alias tempat tinggalnya itu di surga. Ya, berbeda tentunya dengan kita manusia. Kita ada di bumi, tetapi malaikat itu ada di surga. Ayat selanjutnya, saudara, ya, Mattityahu pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Malaikat-malaikat yang ada di sorga katanya tidak mengetahui tentang waktu kedatangan Yeshua HaMasyiah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa memang malaikat-malaikat itu penghuni sorga. Lanjut lagi Pak Rende, Luka 2 ayat 13 dan 15. Jadi banyak sekali ayat yang memberikan konfirmasi memang malaikat itu tinggalnya di sorga, tinggalnya di Samayim. Dia nggak tinggal seperti mungkin ada orang-orang dia menjadi penunggu pohon, menjadi penunggu batu, menjadi penghuni rumah kosong, ya, rumah yang berhantu dan lain-lain. Tetapi malaikat itu dia adalah penghuni surga. Luka 2 ayat 13 dan 15.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Elohim, katanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Nah, setelah malaikat-malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala, mereka ada di bumi, lalu kemudian mereka kembali ke tempat tinggalnya, kembali ke tempat asalnya. Tempat asalnya dikonfirmasi kembali lagi oleh Luka, yaitu di surga. Lanjut lagi parende, Kolose pasal Galatia 1 ayat yang ke-8. Jadi begitu banyak ayat firman Tuhan yang memberikan rujukan bahwa malaikat itu memang makhluk surgawi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terus Seperti yang telah kami katakan di Galatia 1 ayat 8 ya. Coba kalimat A lagi. Galatia 1. Iya. Jadi di situ ada kalimat malaikat yang turun dari surga. Ya, jadi sekalipun malaikat turun dari surga, ya, tapi dia memberitakan Injil yang lain seperti apa yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Lanjut Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1. Nah, Wahyu ini banyak saudara, kita ambil satu ayat saja. Ya, ada Wahyu 18 ayat 1, Wahyu 20 ayat 1, tapi Wahyu 10 ayat 1 saja. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Nah, jadi saudaraku, ayat-ayat yang sudah saya sampaikan, referensi-referensi yang begitu banyak untuk menunjukkan, menyatakan kepada kita bahwa malaikat itu dia penghuni surga. Tempat tinggalnya itu ada di Samayin. Nah, saudara-saudaraku, lalu kemudian muncul pertanyaan. Hal yang ketiga yang ingin saya tekankan, ya, kalau dia memang penghuni surga, tempat tinggalnya di surga, dari mana malaikat itu ada? Dari mana malaikat itu datang? Ya, kalau kita bisa melihat mungkin ada nyamuk demam berdarah itu karena apa? Ada satu proses perubahan, ya, proses evolusi, ya. Lalu kemudian dari ulat menjadi nyamuk misalnya. Kupu-kupu juga begitu, ada dari ulat menjadi kepompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, kalau malaikat itu sendiri, dari mana asal muasalnya? Apakah dia muncul begitu saja, tiba-tiba, ataukah memang malaikat itu pun diciptakan sama seperti kita manusia ini diciptakan? Ya. Kita lihat sama-sama Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Bahwa hal yang ketiga yang ingin saya nyatakan kepada kita, yang ingin saya tekankan, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh sendiri. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, sebentar saudara, karena ibadah kita secara virtual, ini laptopnya mati jadi kalau kita nonton TV anggaplah iklan lagi lewat. Ya, sebentar saudara, karena laptopnya tiba-tiba mati. Ya, puji Tuhan. Jadi mohon maaf karena
laptopnya tiba-tiba mati. Nah, kembali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya lanjutkan midras hari ini bahwa hal yang ketiga yang ingin saya garis bawahi, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan juga oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh sendiri. Dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16, tolong diulangi lagi Pak Rende. Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam dia, di dalam Yeshua katanya telah diciptakan segala sesuatu, baik bumi dengan apa yang ada di dalamnya, dan surga dengan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jadi saudaraku, bumi dengan apa yang ada di dalamnya, apa yang kelihatan, dan surga dengan apa yang ada di dalamnya yang tidak kelihatan. Jadi ketika dia menciptakan yang namanya surga, dia menciptakan yang namanya Samayim, itu dia juga menciptakan dengan apa yang ada di dalamnya. Ya. Makanya ada teman-teman yang menafsirkan tentang Kejadian 1 ayat yang pertama, ya, Samayim di situ, ya, tidak diartikan dengan langit, tetapi diartikan dengan Samayim. Samayim itu diartikan dengan surga. Ya, jadi pada mulanya Tuhan menciptakan surga dan bumi. Nah, di dalam Kolose ini, di mana Saul menjelaskan bahwa di dalam dia telah diciptakan katanya bumi dengan apa yang ada di dalamnya yang kelihatan, dan di dalam dia juga, di dalam Yeshua sebagai sang firman, itu diciptakan yang namanya surga, Samayim, dengan apa yang ada di dalamnya yang tidak kelihatan. Ya. Kemudian Ibrani 1 ayat yang ke-7. Ibrani 1 ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ulangi. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Nah, Dan garis bawahi yang membuat katanya malaikat-malaikat itu menjadi badai. Artinya pernyataan yang membuat di sini bukan hanya sekedar merujuk kepada pernyataan sesudahnya, tetapi juga merujuk kepada pernyataan sebelumnya bahwa malaikat-malaikat itu diciptakan atau dibuat sendiri oleh Tuhan. Ya. Jadi ini penting. Jadi malaikat itu bukan muncul dengan sendirinya, bukan ada dengan sendirinya, ya, tetapi malaikat itu dia diciptakan oleh Tuhan sendiri. Jadi tidak ada yang namanya manusia kalau dia mati, ya, karena dia orang saleh, karena dia orang suci, maka ketika dia mati, dia dibangkitkan, maka dia akan menjadi malaikat. Ya. Ini paham-paham yang keliru. Ya. Ini paham-paham yang keliru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, hal yang kelima, kalau memang malaikat itu diciptakan oleh Tuhan, kapan malaikat itu diciptakan? Kan begitu. Ya. Kapan malaikat itu diciptakan? Nah, memang saudara ada dua pemahaman yang berkembang di kalangan para teolog atau bapak-bapak gereja. Ya, pandangan yang pertama yaitu malaikat itu diciptakan oleh Tuhan sebelum bumi itu diciptakan. Jadi ada pemahaman bahwa malaikat itu diciptakan sebelum bumi itu diciptakan. Ya,
Dan sekali lagi, dan tentunya pemahaman ini didukung atau didasarkan kepada ayat-ayat di dalam kitab suci. Misalnya kitab Iyob pasal yang ke-38 ayat 4 sampai yang ke-7. Mari kita buka sama-sama. Iyob pasal 38 ayat 4 sampai yang ke-7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Di manakah engkau waktu aku meletakkan dasar bumi? Di manakah engkau waktu aku menciptakan bumi? Seterusnya. Lanjut. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Elohim bersorak-sorai. Ayat yang ke-7, pada waktu bintang-bintang fajar dan anak-anak Elohim bersorak. Ya. Jadi ketika Iyob mau protes sama Tuhan, Tuhan bilang, emang lu di mana? Ya. Emang kamu sudah ada waktu aku meletakkan dasar? Waktu aku menciptakan bumi emang kamu sudah ada? Dan seterusnya. Nah, ayat yang ke-7 ya, seolah-olah di sana mau menyatakan bahwa anak-anak Tuhan ya, itu sudah ada. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan di dalam Iyob pasalnya yang ke-38? Ya, mari kita lihat sama-sama, kita bandingkan dengan terjemahan yang lain. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang dimaksud di dalam Iyob itu bukan anak-anak Tuhan seperti kita yang sudah ciptaan baru. Ya. Iyob pasal 38 ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi anak-anak Tuhan di sini kalau dalam terjemahan VMD ini apa ya? Saya lupa. Jadi dalam terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang zaman dulu, di sini bilang begini ayat yang ke-7. Bintang pagi bernyanyi bersama-sama dan para malaikat berteriak dengan sukacita. Jadi anak-anak Tuhan ini ya, itu sebenarnya merujuk kepada para malaikat. Sekali lagi sudah, anak-anak Tuhan yang dimaksud di dalam Iyob pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-7, itu merujuk kepada anak-anak Elohim. Makanya jangan heran kalau kita bandingkan dengan Kejadian 6 ayat yang kedua, kitab Yobel, ya, saudara kan saya sudah kirim di dalam di Kehilat Penuai ada namanya kitab Yobel. Saudara boleh baca sebagai perbandingan. Baik kitab Yobel maupun kitab Henok yang di dalam Kejadian 6 ayat yang kedua di sana parasa kita hari ini yang menjelaskan bahwa ketika anak-anak Tuhan melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Nah, anak-anak Tuhan dalam Kejadian 6 ayat yang kedua, menurut kitab Yobel, menurut kitab Henok, itu bukan merujuk kepada seperti kita anak Tuhan sekarang. Tetapi itu merujuk kepada yang namanya para malaikat. Para malaikat. Kita lihat, kita bisa bandingkan dengan terjemahan lain, saudara. Ya. Kalau terjemahan lain itu bilang makhluk ilahi. Jadi saudara bisa simpulkan kalau dibilang makhluk ilahi. Ya. Itu dalam terjemahan, terjemahan Bible Modern bilangnya begini. Makhluk-makhluk ilahi nampak atau melihat bahwa gadis-gadis itu cantik.
makhluk-makhluk ilahi itu mengawini gadis-gadis yang disukai oleh mereka. Jadi anak-anak Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua itu merujuk kepada yang namanya malaikat. Nah, memang ini akan timbul kontroversi. Ya. Ini akan timbul satu persoalan, satu dilema. Kenapa satu dilema? Nanti itu akan saya jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Karena ada loh orang beranggapan sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi, ketika kita dibangkitkan, maka kita akan hidup sama seperti para malaikat yang tidak kawin. Perhatikan saudara, kalimat tidak kawin. Sehingga ada pendeta yang menafsirkan bahwa malaikat itu dia tidak punya kelamin. Ya, ada yang menafsirkan malaikat tidak punya kelamin. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Itulah sebabnya saudaraku, Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang kedua, di situ dalam terjemahan asli dipakai kata yang namanya Ben Elohim. Dipakai terjemahan Ben Elohim, anak Elohim. Nah, yang disebut sebagai Ben Elohim itu saudara, yang disebut sebagai anak Elohim atau Ben Elohim itu siapa? Adalah mereka yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Adam itu dia disebut sebagai Ben Elohim. Jadi Adam itu saudaraku disebut sebagai Ben Elohim. Kenapa? Karena dia diciptakan langsung oleh Tuhan. Sementara selanjutnya saudara, sekalipun mereka mengenal nama Tuhan, misalnya sebagaimana ayat yang menyatakan bahwa mulai di zaman yang namanya Enoslah orang mulai memanggil nama Tuhan, nama Yahweh. Ya. Sebentar saudara, ada anjing yang menggonggong ini. Pasti si cadang. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Adam itu disebut Ben Elohim karena diciptakan langsung oleh Tuhan. Malaikat itu pun disebut dengan Ben Elohim karena diciptakan langsung oleh Tuhan. Kenapa kita juga disebut sebagai Ben Elohim? Ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang masuk dalam ciptaan baru, yang menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, di mana batinnya ini dibaharui oleh Tuhan, di mana di dalam batin dia ditaruh roh Tuhan, maka orang itulah yang berhak disebut Ben Elohim atau anak Tuhan. Enggak semua saudara, enggak semua orang Kristen itu bisa disebut yang namanya Ben Elohim. Makanya banyak sebenarnya orang yang terjebak karena terlalu percaya diri, mengaku sebagai anak Tuhan, padahal Tuhan sendiri tidak pernah mengakui mereka sebagai anak. Ini orang-orang yang kepedean, mengklaim diri sebagai anak, padahal Tuhan sendiri tidak pernah mengakui mereka sebagai anak. Yang diakui Tuhan yang disebut sebagai Ben Elohim adalah mereka yang sudah masuk di dalam ciptaan baru, yang sudah menjadi ciptaan baru. Mereka lah yang berhak disebut sebagai Ben Elohim. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga ada yang memahami demikian, bahwa malaikat itu diciptakan sebelum bumi diciptakan. Tetapi ada juga saudara
para teolog, ada juga kelompok yang kedua yang meyakini bahwa malaikat itu diciptakan sesudah Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi sebelum Tuhan menciptakan manusia. Ya. Tetapi sebelum Tuhan menciptakan manusia, alias malaikat ini diciptakan dalam kurun waktu di antara hari pertama sampai hari kelima. Jadi sebelum hari ke-6. Karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Ya. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-1. Ketika Tuhan menciptakan, selesai menciptakan yang namanya langit dan bumi. Ya. Langit dalam bahasa Ibrani itu samayim, yang juga bisa berarti surga. Jadi Tuhan menciptakan surga dengan apa yang ada di dalamnya. Ya, ini kelompok yang kedua. Ayat selanjutnya, Nehemia 9 ayat yang ke-6. Tolong Pak Rende baca. Nehemia 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Yahweh. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau telah menjadikan, katanya, langit dengan segala bala tentaranya. Ya, kalau yang saya bilang tadi kembali kepada bahasa aslinya, berarti samaim. Berarti ketika Tuhan menciptakan samaim dengan para bala tentaranya, alias malaikatnya. Ya. Ini ada kelompok yang memahami demikian. Nah, kira-kira menurut saudara, malaikat itu diciptakan kira-kira kapan? Nah, apakah sebelum langit dan bumi? Sebelum Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya? Atau yang kedua, kelompok yang kedua yang memahami Tuhan itu menciptakan malaikat itu di kurun waktu antara hari pertama dan hari ke-6. Ya, pokoknya sebelum hari ke-6. Kalau saya secara pribadi meyakini bahwa Tuhan menciptakan malaikat itu sebelum dia menciptakan yang namanya langit dan bumi. Ya, itu kalau saya. Saudara mau berbeda juga, ya tidak apa-apa. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian hal selanjutnya yang ingin saya jelaskan kepada kita tentang doktrin malaikat itu, lalu malaikat itu sesungguhnya seperti apa? Apakah memang selama ini konsep yang kita pahami bahwa malaikat itu makhluk yang bersayap? Kenapa? Karena orang memikir dengan nalarnya, dengan logikanya, saudara. Kan yang namanya samayim, surga itu di atas. Bumi itu ada di bawah. Maka pastilah kalau dia misalnya mau naik turun, dia membutuhkan sayap untuk terbang. Akan begitu, saudara. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kitab Kejadian. Ya. Kejadian pasal 28 ayat 12. Ketika Yakub lari dari kejaran Esau kakaknya yang ingin membunuh, menghabisi dia, maka sampailah dia di satu tempat yang bernama Betel. Lalu kemudian tertidurlah dia dan bermimpilah dia. Yang dia mimpi katanya dia melihat ada tangga katanya. Lalu kemudian ada malaikat yang naik turun naik. Sehingga mungkin kebanyakan orang Kristen beranggapan, banyak orang Kristen berpikir bahwa malaikat, dan ini rata-rata, malaikat itu adalah makhluk yang bersayap. Apakah benar begitu, saudara? Apakah di dalam kitab suci kita ada yang mengkonfirmasi bahwa malaikat itu sesungguhnya bersayap? Nah, kadang-kadang saudara, kita nggak bisa bedakan
Karena memang saudara, jangankan gereja lain, saya kalau jujur, dari saya mulai melayani saudara, dari tahun 2005, saya belum pernah berbicara, saya belum pernah mengajarkan kepada jemaat tentang doktrin yang namanya malaikat. Ya. Sehingga kadang-kadang bahkan mungkin juga ada di antara kita, jemaat Kehilat Penuai yang mendengarkan ini yang bingung. Sepertinya sih memang malaikat itu bersayap. Nah saudara, kita harus bedakan yang namanya di dalam kitab suci kita itu ada yang pertama yang namanya serafim. Ya. Jadi sekali lagi saudara, hal yang pertama yang harus kita ketahui di dalam kitab suci ada yang namanya serafim. Serafim itu apakah makhluk surgawi? Ya, dia makhluk surgawi. Apakah dia diciptakan? Ya, dia diciptakan. Apakah serafim itu adalah malaikat? Bukan, serafim itu bukan malaikat. Nah, ini dia yang harus kita bedakan. Memang di dalam kitab suci, Yesaya pasal 6 ayat yang kedua, tolong Pak Rende baca. Ini ciri-ciri yang namanya serafim. Yang membedakan yang namanya serafim dengan malaikat lainnya. Malaikat-malaikat saja kan ada para malaikat. Ada bala tentara malaikat. Malaikat saja punya pemimpin. Ya. Yesaya pasal 6 ayat yang kedua. Nah ini kita perhatikan. Apa bedanya serafim dengan yang namanya malaikat? Serafim dia diciptakan. Ya. Tetapi serafim dia bukan malaikat. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, jadi yang bisa terbang itu, ya, yang punya sayap itu adalah serafim. Serafim itu sayapnya ada berapa? Serafim itu sayapnya ada 6, saudara. 2 sayapnya dipakai untuk tutup muka. 2 sayapnya dipakai untuk menutup bagian kakinya. Lalu kemudian 2 sayapnya dipakai buat terbang. Itu serafim. Jadi yang terbang itu adalah serafim, bukan malaikat. Lalu kemudian yang kedua saudara, ada juga makhluk surgawi yang bisa terbang. Tetapi dia bukan malaikat. Dan dia juga bukan serafim. Nah lalu apa dia? Kan gitu. Makhluk surgawi yang bisa terbang, tetapi bukan serafim. Tapi juga bukan malaikat. Apakah dia dan siapakah dia? Dia itulah yang disebut dengan kerubim. Sekali lagi saudara, dialah yang disebut dengan kerubim. Jadi serafim dengan kerubim dengan malaikat ini makhluk surgawi sama-sama, tetapi mereka makhluk yang berbeda. Serafim bukan kerubim, kerubim bukan malaikat, dan malaikat bukan serafim dan kerubim. Lalu apakah kerubim itu? Tolong Pak Rende baca, ya. Mazmur 18 ayat yang ke-10, bahwa kerubim itu juga bisa terbang karena dia juga makhluk surgawi yang bersayap. Tapi ada bedanya saudara, ya. Ia menekukkan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Terus Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya kerubim itu dia bisa terbang. Dikonfirmasi lebih jelas oleh kitab Yehezkiel, atau jangan dulu Yehezkiel, Keluaran dulu. Ketika Tuhan menyuruh Mose untuk membuat tutup pendamaian, di mana kita tahu di atasnya itu, kiri kanan itu ada kerubim. Kalau saudara mau lihat di
Raden Saleh kalau kita ibadah itu kan ada tabut perjanjian. Kemudian di atas tabut perjanjian itu sebagaimana amanah Tuhan harus dibuat yang namanya dua kerubim. Ya. Keluaran 25 tolong parende ayat yang ke-20. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudung tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Jadi muka kedua kerubim itu harus saling berhadapan, saling menghadap. Sementara dua sayapnya itu katanya itu terbuka. Ya. Jadi gambarannya ya seperti mau terbang lah. Ya. Jadi ibarat bunga ini sudah mekar, bukan dalam bentuk kucuk. Ya. Jadi bukan seperti yang dibilang oleh Yesaya tentang serafim, yang dua menutup muka, yang dua lagi menutup kaki. Ya, tapi sayapnya itu terbuka. Bahkan kalau saudara baca di Raja-Raja ketika Salomo mau bangun bait suci, bayangkan sayap yang satu itu panjangnya 5 hasta, yang satu 5 hasta. Totalnya 10 hasta. Kali 45 cm, 450 cm. Jadi lebar, bayangkan saudara, ya lebar sayap kiri kanan itu panjangnya 4,5 meter. Jadi dua sayapnya itu saudaraku itu mengembangkan, ya. Kemudian dua sayapnya itu menutupi tutup pendamaian. Berarti kerubim itu sayapnya ada berapa? Kerubim itu sayapnya ada 4. Kalau serafim sayapnya ada 6, maka kerubim itu sayapnya ada 4. Ya. Bahkan kerubim kalau dilukiskan dalam Yekezkiel pasalnya yang ke-10, tolong parinde baca ayat 20 sampai 22. Wah, ini bukan cuma sayapnya 4, saudara, tetapi digambarkan begitu mengerikan. Yekezkiel 10 ayat 20 sampai 22. Bayangkan kerubim itu mukanya ada 4. Yang satu berwajah manusia, yang satu berwajah kerubim, yang satu berwajah Raja Wali, yang satu berwajah singa kalau tidak salah. Tolong parende baca. Yekezkiel 10 ayat 20 sampai 22. Itulah makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Elohim Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai 4 muka dan bagi masing-masing ada 4 sayap. Dan perhatikan baik-baik, Yekezkiel mengkonfirmasi memang benar bahwa kerubim itu masing-masing sayapnya ada 4. Jadi kalau serafim itu sayapnya 6, kerubim itu sayapnya 4, malaikat itu tidak. Ya, silakan. Lanjut lagi. Kelihatannya mukanya mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Terus? Habis. Habis. Sampai 22 ya? Iya, jadi sayapnya itu ada 4. Kalau saudara baca seluruh Yekezkiel 10, di sana bagaimana digambarkan penglihatan seorang Yekezkiel. Bukan cuma sayapnya 4. Saudara, seluruh tubuh termasuk seluruh sayap kerubim itu penuh mata. Nah, saudara bisa bayangkan kalau ini kita bikin film, ya, bikin model kartun, waduh, semua itu saudaraku penuh mata. Bayangkan kakinya itu seperti roda. Lalu kemudian mukanya itu ada 4 wajah. Wajah manusia, wajah kerub, wajah Raja Wali, dan wajah singa. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, itu namanya kerubim. Jadi dari sini saudara bisa bedakan, harus tahu membedakan mana malaikat, mana kerubim, dan mana yang namanya serafim. Dan kalau kita mau jujur saudara, dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, sebenarnya Saul secara tidak langsung
Saul secara tidak langsung sebenarnya memberitahukan kepada kita, ya, bahwa ternyata bukan cuma di bumi ada yang namanya hierarki. Di dalam Samayim juga, saudaraku, ada hierarki. Ya, di dalam Samayim juga ada hierarki. Kalau ajaran Katolik, saudara, mereka menyusun yang namanya hierarki yang ada di sorga, itu berdasarkan kedekatan, ya, kedekatan para sosok, para makhluk sorgawi dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, saudaraku, ya, disusun berdasarkan kedekatan antara makhluk-makhluk penghuni sorgawi dengan Tuhan sebagai sang pencipta. Ini di Katolik, ya. Ini sebagai pembanding saja untuk menambah wawasan kita. Yang pertama, yang paling dekat dengan Tuhan itu disebut dengan serafim. Itu yang paling dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua disebut dengan kerubim. Baru yang ketiga disebut dengan trons atau singgasana. Yang keempat disebut dengan dominion, yaitu kerajaan. Yang kelima disebut dengan principalities, ya, atau pemerintah. Yang keenam disebut dengan power atau penguasa. Yang keenam tadi, ya. Yang ketujuh disebut dengan virtues, yang disebut dengan keutamaan. Baru yang kedelapan ada malaikat agung, dan yang kesembilan baru para malaikat. Ini dalam paham Katolik, ya. Tetapi yang ingin saya tekankan kepada kita, tolong Pak Rende baca lagi Kolose 1 ayat yang ke-16. Sebenarnya, ya, sekali lagi, sebenarnya Saul pun memberikan konfirmasi kepada kita, sebagaimana sebuah kerajaan yang ada di bumi, demikian juga kerajaan yang ada di Samayim. Jadi ada hierarkinya. Dan saya percaya memang hierarki itu kemungkinan besar dibuat, disusun, ya, atau dipilah-pilah, dipisah-pisahkan menurut berdasarkan memang, ya, kedekatan daripada makhluk surgawi dengan Tuhan sang pencipta, sang penguasa. Tolong Pak Rende baca sekali lagi. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Nah, baik singgasana maupun apa katanya? Kerajaan. Baik pemerintah, baik penguasa. Nah, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ada hierarkinya. Dan saya membaca buku tentang malaikat, ya, buku yang menuliskan tentang malaikat, ya begitulah hierarkinya. Jadi ada Tuhan, yang paling dekat dengan dia ini adalah serafim, ya. Jadi serafim ini mungkin yang menggantikan si malaikat yang dibuang karena memberontak di bumi, yang tadinya sebagai pemimpin pujian. Jadi mereka ini khusus tim pemuji para serafim ini. Baru kemudian setelah itu di bawahnya ada para kerubim, ya. Baik jumlah serafim, jumlah kerubim itu bukan satu, itu bukan dua, banyak. Berapa banyaknya ya kita tidak tahu. Kitab suci tidak mengkonfirmasi itu. Baru kemudian ada pemimpin para malaikat, ya. Baru kemudian baru para malaikat. Jadi di dalam kitab suci kita ada pemimpin malaikat, saudara. Termasuk Mikael, itu pemimpin malaikat, ya. Termasuk Gabriel. Nah, kalau dalam kitab sucinya orang Katolik, khususnya kitab Tobit, ditambah dengan Rafael. Ya, ini sekedar menambah pengetahuan kita. Nah, kemudian selanjutnya, ya, hal yang ketujuh yang ingin saya tekankan, saya angkat kepada kita semua, bahwa malaikat itu dia adalah makhluk roh. Ya. Sekali lagi saudara, malaikat itu adalah makhluk roh. Saya pembahasan hari ini mungkin hanya sampai dulu kepada malaikat adalah makhluk roh ini. Nanti lebih lanjut lagi saya akan bahas sabat yang akan datang, karena mengingat waktu. Nah saudaraku,
malaikat itu dia adalah makhluk roh, sama dengan serafim, sama dengan kerubin. Ya. Lalu apa maksudnya makhluk roh itu? Makhluk roh itu berarti dia tidak memiliki tubuh. Makhluk roh itu berarti dia tidak memiliki raga. Ya. Makanya mari kita bandingkan dengan Yohanan pasal 4 ayat 24. Dan 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Yohanan 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17 bilang di sana ada kalimat bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, ayo lu. Ya. Berarti kalau Tuhan itu adalah roh, malaikat itu adalah roh, dan apa yang dijelaskan oleh Pak Gembala bahwa makhluk roh itu dia tidak memiliki raga, dia tidak memiliki tubuh. Berarti Tuhan itu tidak memiliki tubuh. Benar apa? Betul. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka bingung sudah. Tuhan itu adalah roh. Dia tidak memiliki raga, dia tidak memiliki tubuh. Dan saya katakan itu titik, itu klimaks, itu final. Karena itu kitab suci. Makanya dikonfirmasi dengan banyak sekali ayat. Belum ada seorang pun selain Yeshua. Belum ada seorang pun yang pernah melihat dia, yang pernah melihat Tuhan, yang pernah melihat Elohim. Ya, saya tidak akan bahas kembali lagi tentang Elohim yang Echad. Ya. Lalu siapa yang bertemu, menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yitzhak, kepada Yakub, kepada Mose, dan begitu. Siapa? Saya sudah jelaskan bahwa dialah Sang Firman yang keluar dari dalam Elohim tadi, yang adalah roh tadi. Makanya Yeshua itu dia tidak lain, saudaraku, untuk merepresentasikan, ya, untuk memberitakan, untuk menceritakan Elohim yang roh yang tidak kelihatan itu. Maka firman itu, Yeshua itu dia menjadi manusia. Dia mengambil rupa, dia mengambil wujud, ya, untuk merepresentasikan Bapa yang tidak kelihatan, yang adalah roh itu yang tidak memiliki tubuh dan raga. Ya. Bisa pahami sampai di sini, saudara? Amin. Begitu juga dengan malaikat. Ya. Malaikat itu, saudaraku, dia adalah roh, dia tidak memiliki tubuh, dia tidak memiliki raga. Maka malaikat dia tidak bisa dilihat dan dideteksi dengan mata kita manusia, dengan indera kita. Emang ada yang bisa melihat malaikat? Gak bisa, saudara. Tetapi karena malaikat itu adalah makhluk roh, sama dengan Elohim adalah roh, maka dia tidak bisa juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Perhatikan, saudara. Karena dia adalah makhluk roh, maka malaikat itu pun tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Malaikat itu bisa menampakkan diri. Nah, ini saya mau garis bawahi. Malaikat itu bisa menampakkan diri kepada manusia. Malaikat itu bisa memiliki wujud. Malaikat itu bisa memiliki bentuk. Kecuali, saudara, ya, kecuali mereka mendapatkan mandat dari Big Boss, dari Tuhan, ya, dari Tuhan, untuk menampakkan diri kepada manusia sebagai eksekutor. Apakah untuk membawa pesan? Apakah untuk menyembuhkan orang?
Apakah untuk menegur orang? Apakah untuk melindungi? Dia nanti menampakkan diri, dia nanti menampakkan wujud, ya, mengambil bentuk, mengambil wujud dalam rupa manusia kalau dia mendapatkan mandat, ya. Tapi kalau tidak, enggak, saudara. Jadi tidak ada malaikat yang gentayangan. Saya mau garis bawahi, enggak ada malaikat gentayangan yang jalan-jalan tanpa ada misi dari Tuhan. Wih, tiba-tiba saya lihat, wih, ada malaikat terbang lagi, gitu kan. Ada malaikat di atas lemari, ya. Ngapain? Ya. Bayangkan saya dulu pernah waktu pelayanan di Manado, ada satu pernyataan yang disampaikan bahwa dia diperlihatkan Tuhan, katanya. Ada malaikat turun. Lalu kemudian malaikat itu mencuci piring. Saya pikir malaikat kagak ada kerja. Gitu kan. Ya mungkin orangnya ini kecapean atau apa. Jadi malaikatnya turun karena memang malaikat itu salah satu tugasnya adalah melayani. Melayani Big Boss, melayani Tuhan. Bukan melayani kita. Ya. Kalaupun dia melayani kita, kalaupun dia melayani manusia, karena dia menerima instruksi dari Tuhan, menerima perintah langsung dari Big Boss, ya, maka dia akan melayani kita, ya, bukan dia jongos kita, saudara, ya, melayani dalam konteks seperti kita punya pembantu. Begitu kita capek, bro, tolong dulu cuci piring, tolong masak nasi. Kagak ada, saudara. Jadi malaikat itu memang malaikat yang melayani, tapi dia melayani Tuhan. Atas perintah siapa? Makanya ingat, saudara, para malaikat itu akan bekerja, para malaikat melayani akan bekerja sesuai dengan perintah bosnya, para pemimpin malaikat. Jadi para pemimpin malaikat bisa memerintahkan malaikat lainnya, anak buahnya. Tetapi para pemimpin malaikat tidak bisa memerintahkan yang namanya kerubim dan serafim. Itu membedakan. Ini kedudukannya beda, saudara. Ibarat kalau hierarki itu, kan kalau di khususnya polisi, ya, tentara, itu kan ada hierarkinya, saudara. Ya, jadi tidak mungkin seorang kopral memerintahkan letnan. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ini penting bagi kita. Jadi saya berharap saudara memahami bahwa malaikat itu adalah roh. Roh itu tidak memiliki raga, tidak memiliki tubuh. Dia nanti memiliki tubuh, memiliki raga ketika dia mau menampakkan diri kepada manusia, karena dia mendapatkan mandat, perintah dari Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jangan sampai kita ini terkecoh. Ya. Jangan sampai kita terkecoh. Ketika dia mendapatkan mandat, mendapatkan perintah dari Tuhan, maka dia akan menampakkan diri kepada manusia untuk menjadi eksekutor. Ya. Dan ketika dia menampakkan diri kepada manusia, ini yang harus kita tahu, saudara. Ya. Sama dengan kerubim yang diwakili oleh, digambarkan dengan 4 wajah. Salah satu, salah duanya, satu dia punya wajah yang namanya kerub, wajah asli, wajah kerubim, tapi dia juga punya wajah manusia, katanya. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat, saudara, ketika dia mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada manusia, untuk menampakkan diri kepada manusia, memberikan pertolongan kepada manusia, maka, saudaraku, kadang-kadang dia menampakkan diri dalam wujud asli manusia,
sehingga sulit untuk membedakan dengan manusia yang lainnya. Tetapi kadang dia menampakkan diri kepada manusia dalam wujud aslinya dia sebagai malaikat. Makanya banyak sekali ayat yang kita bisa lihat di dalamnya, ya, bagaimana malaikat itu mukanya bercahaya, bagaimana pakaiannya berkilau. Kadang-kadang membuat seseorang yang melihat itu menjadi takut, menjadi gemetar. Tapi kadang-kadang saudara menampakkan dirinya dalam wujud manusia benar. Sama seperti konteks Lot, waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Amora. Penduduk Sodom dan Amora melihat ada 2 orang yang masuk di rumahnya Lot. Mereka nggak melihat malaikat, saudara. Kalau mereka melihat sosok malaikat, takut mereka. Lu gila, ganggu malaikat, bro. Yang mereka lihat yang masuk itu adalah sosok manusia seperti biasa. Makanya mereka desak yang namanya Lot untuk bawa mereka keluar. Ya. Kami mau pakai dia. Kami mau perkosa. Kami mau paksa dia. Dan segala macam. Karena yang mereka lihat memang bukan sosok malaikat, tapi seperti manusia biasanya. Dan yang paling terakhir, saudara, malaikat ketika mendapatkan mandat dari Tuhan waktu menampakkan diri kepada manusia, dia tidak pernah menjadi seorang anak kecil. Dia tidak pernah menjadi seorang perempuan, tetapi selalu dia menjadi seorang laki-laki alias maskulin. Ya. Maskulin. Ada orang bilang berdasarkan Matius 22 ayat 30 atau tadi yang kita baca, bahwa malaikat itu kita akan hidup sama seperti malaikat yang tidak kawin. Tidak kawin, saudaraku, bukan berarti dia tidak punya kelamin. Sekali lagi saya mau garis bawahi, tidak kawin bukan berarti dia tidak punya kelamin. Ya. Dan ini paham yang keliru, saudara. Tidak kawin karena memang dia diberikan kodrat oleh Tuhan untuk tidak kawin. Ya. Jadi inilah yang namanya kodrat daripada malaikat. Salah satu kodrat dari malaikat, lu tidak boleh kawin. Satu hal yang saya mau garis bawahi sedikit lagi, saudara, mudah-mudahan bisa selesai. Yang saya mau garis bawahi, makhluk roh itu dia juga adalah pribadi. Bukan berarti bahwa karena makhluk roh dia bukan pribadi alias hantu seperti bayangan kita. Makhluk roh itu, saudaraku, dia berpribadi. Untuk membuktikan dia itu adalah berpribadi, makanya Tuhan kita sekalipun roh, dia adalah pribadi. Karena dia punya pikiran. Sekali lagi, saudaraku, dia punya akal. Dia punya perasaan. Dan dia punya yang namanya kehendak bebas. Sekali lagi, saudara. Yang namanya ciri-ciri pribadi itu. Dia punya pikiran, dalam arti di sini punya akal budi. Dia punya perasaan. Dan dia punya kehendak. Tumbuh-tumbuhan, pohon adalah makhluk hidup. Tapi apakah dia pribadi? Bukan. Binatang itu dia pun adalah makhluk hidup. Tapi apakah dia pribadi? Bukan. Karena dia tidak memiliki akal pikiran tadi. Ya. Dia pikirnya hanya berkelamin, kawin, dan makan aja. Ya. Tapi buktinya, ya, kalau misalnya kita ikat, ya, binatang, kalau dia punya pikiran mungkin dia udah bisa, punya akal mungkin dia udah bisa buka sendiri. Ya. Maka dia bukan yang namanya pribadi. Tetapi beda dengan yang namanya Elohim dan malaikat. Termasuk yang serafim dan kerubim. Itu adalah pribadi.
Mereka punya perasaan. Mereka punya yang namanya akal budi, punya pikiran. Dan mereka punya yang namanya kehendak. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan sama dengan manusia. Manusia itu kodratnya itu adalah laki-laki dan perempuan. Itu kodratnya loh saudara. Bukan cuma laki-laki dan perempuan. Yang namanya suami dan istri itu memang cuma satu suami dan satu istri. Itu kodratnya. Tetapi manusia bisa melawan kodrat. Sehingga ada laki-laki dengan laki-laki. Ada perempuan dengan perempuan. Ada manusia dengan binatang. Padahal itu bukan kodratnya manusia ketika dia ciptakan. Dia sudah tentukan kodratnya, tapi manusia bisa lawan. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat itu saudaraku pada dasarnya kodratnya tidak boleh kawin. Tidak boleh kawin. Tetapi saudaraku, malaikat itu bisa melawan kodratnya dia. Siapa malaikat yang melawan kodratnya dia? Dialah itu yang dibawa oleh si Satan, ya. Si malaikat Halel ini, malaikat pujian ini ketika dibuang ke bumi. Jadi waktu malaikat yang memberontak yang dibuang ini ke bumi, dia membawa pasukan. Dia membawa pengikut. Nah, malaikat-malaikat inilah yang dibuang inilah yang melawan kodratnya dia. Yang harusnya malaikat itu tidak boleh kawin, akhirnya ambil anak manusia. Ya. Mereka bukan tidak punya laki, tetapi kodratnya memang sudah ditentukan dia tidak boleh kawin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus dapat mengerti dan memahami konsep tentang malaikat supaya kita tidak gampang dibohongi. Ya. Apalagi kalau dapat penglihatan, saya mendapatkan penglihatan ada bayi malaikat yang sedang terbang. Aduh. Ya. Ini imajinasi karena dipengaruhi oleh film. Ya. Dan memang film itu sangat pengaruh. Saya dulu pernah diskusi dengan satu majelis. Saya kasih contoh misalnya, ya, bahwa dalam kitab suci nggak ada yang namanya kita berdoa lipat tangan. Langsung dia nyeletuk. Loh, Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani dia lipat tangan. Itu di film, bro. Itu lu lihat di kalender. Itu lu lihat digambar. Dia berdoa lipat tangannya di atas batu. Karena di taman ada batu besar. Kagak, saudara. Dia berdoa, dia menadakan tangan. Nabi-nabi berdoa menadakan tangan. Umat Tuhan berdoa menadakan tangan. Tidak ada yang lipat tangan. Artinya memang sikap berdoa betul penekanannya soal hati, soal ketulusan. Bukan soal lipat, soal menadakan tangan. Nah, maksud saya saudaraku, kadang-kadang kita ini sudah mengikuti tradisi yang nggak benar. Ketika diberitahukan yang benar, berontak. Dianggap salah. Padahal apa yang kita sampaikan itu semua didasarkan kepada kitab suci. Jadi nggak ada yang namanya malaikat bersayap. Ya. Yang menampakkan diri kepada umat-umat Tuhan, kepada tokoh-tokoh dalam kitab suci, termasuk malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada gembala, kepada Miriam dan Yosef, itu nggak ada sayapnya. Nggak ada sayapnya, saudara. Tetapi mereka memang menampakkan diri dalam wajahnya mereka yang bercahaya. Ya, beda dengan yang waktu bertemu dengan Lot. Ya. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Supaya jangan kita dibodohi. Kita jangan sekedar ikut-ikutan. Jadi yang punya sayap itu cuma kerubim dan serafim. Kerubim sayapnya 4, serafim sayapnya 6. Tapi malaikat dia tidak bersayap. Biarlah saudaraku bidras hari ini tentang malaikat. Sekalipun mungkin sedikit panjang, ya.
tetapi biarlah ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita, ya, supaya kita lebih mengerti tentang konsep yang sesungguhnya, yang alkitabiah, terutama tentang doktrin malaikat. Dan berbahagialah kita semua, di mana Tuhan yang akan mengutus para malaikatnya untuk melayani kita, untuk menegur kita, untuk melindungi dan menjaga kita, karena kita hidup di dalam ketaatan kepada firman. Berbahagialah kita semua, karena kita percaya Tuhan yang menjadi penjamin bagi kita semua. Haleluya, Tuhan kiranya memberkati. Mari kita akan naikkan pujian untuk masuk di dalam doa. Ya, 1 jam.